Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran. Ini materi kelas 11 ya. Materi peminatan kelas 11 IPA. Nah, jadi di video yang pertama kan kita sudah belajar bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran. Jadi rumus persamaan lingkaran seperti apa? Baik itu yang pusatnya 0,0 maupun yang tidak di 0,0 atau kita anggap sebagai A, B gitu ya. Ada 3 jenis persamaan ya. Jadi yang pusatnya 0,0, A, B sama yang bentuk umum. Nah, di sini kita ya akan membahas kedudukan titik terhadap suatu lingkaran. Kedudukan titik terhadap suatu lingkaran itu dibedakan jadi 3 jenis. Jadi titik itu bisa berada di dalamnya lingkaran. Jadi kalau kita gambarkan misalkan ada lingkaran seperti ini ya. Titiknya itu di dalamnya. Nah, kayak ginilah gitu ya. Kalau misalkan bentuk yang kedua atau kondisi kedua itu titik bisa berada pada lingkaran. Jadi kalau pada itu pas berada pada bagian busur ini. Jadi di sekeliling ini ya. Nah, jadi pas di garisnya atau di lengkungannya ini. Itu artinya titiknya berada pada lingkaran. Nah, bentuk yang ketiga itu kalau misalkan dia berada di luarnya, jadi di luar daerahnya lingkaran. Nah, misalkan kayak gini. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan kondisi ini kalau misalkan diketahui persamaannya? Caranya adalah misalkan nih, kita punya titik A. Titik A itu koordinatnya adalah X1, Y1. Nah, bagaimana cara kita menentukan kedudukannya? Kita tinggal substitusi ke persamaan lingkarnya. Asalkan bentuk persamaannya sudah sesuai dengan yang kita punya ya, bentuk 1, bentuk 2, atau bentuk 3. Jadi tinggal kalian ganti bagian X dengan X1, Y dengan Y1. Kalau nanti hasilnya kurang dari, itu artinya titiknya berada di dalam lingkaran. Tapi kalau hasilnya sama, artinya dia berada pada lingkaran. Nah, kalau misalkan di luar lingkaran itu nanti tandanya lebih dari kayak gini ya. Jadi kalau kurang dari dia berada di dalam, kalau pada lingkaran itu tandanya sama dengan, kalau di luar lingkaran tandanya lebih dari. Gitu ya. Jadi cukup mudah tinggal disubstitusi aja. Contoh nih misalkan. Tentukan kedudukan titik A yang koordinatnya 5,-1 ini ya. Kok gini. Nah, titik A yang koordinatnya 5,-1 terhadap 3 lingkaran ini. Nah, jadi kalian hitungnya satu persatu. Misalkan di persamaan yang pertama gitu ya. Jadi tinggal kita substitusi aja nilai X kita ganti dengan 5. Berarti kan ini jadi X1, Y1 gitu ya. X kita ganti 5, Y kita ganti dengan -1. Sehingga menjadi gini yang pertama. 5 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Nanti pembandingnya adalah 26. Ini 25 ditambah 1. Jadi 26 ya. Sama ternyata kan ya. Karena sama, kesimpulannya apa? Berarti titik A berada pada gitu ya, lingkaran 1. Nah, kalau kondisi kedua, berarti kalau kondisi kedua kita pakai warna hijau dulu ya. Kondisi kedua, caranya berarti tinggal kita ganti sama juga X dengan 5, Y-nya kita ganti dengan -1. Sehingga ini menjadi 5 dikurangi 4 kuadrat ditambah -1 plus 3 kuadrat, nanti pembandingnya 15. Gini ya. Sehingga kalau kita hitung ini jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, pembandingnya 15. Ini jadi 1 tambah 4, hasilnya 5. Nah, ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil kesimpulannya artinya titik A berada di dalam ya. Dalam lingkaran yang kedua gitu. Nah, kondisi terakhir terhadap lingkaran ketiga kita ganti warna biru. Nah, sama juga tinggal kita substitusi aja. Berarti X-nya kita ganti dengan 5 ya. 5 kuadrat tambah -1 kuadrat -3 kali 5. Ini nggak cukup ya, taruh bawah ya. Terus ditambah 2 kali -1 -7, pembandingnya 0. Ini jadi 25 ditambah 1 kurangi 15 kurangi 2 kurangi 7. Nah, gini ya. 25 tambah 1, 26. 26 kurangi 11, 26 kurangi 15
Jadi 11. 11 kurangi 2, 9. Kurangi 7, 2. Hasilnya 2. 2 kan lebih gede dari 0. Artinya titik A berada di luar lingkaran ketiga. Seperti ini ya, jadi cukup mudah ya, tinggal kalian substitusi aja. Nah, contoh kedua nih agak beda dikit. Nah, misalkan kita disuruh menentukan nilai A agar titik M yaitu A,1 berada atau terletak di dalam lingkaran ini. Ingat-ingat, ini kita sudah tahu kondisinya di dalam. Kalau di dalam artinya tandanya kurang dari. Nanti kalau kita substitusikan nilai X dengan A, Y dengan 1. Sehingga kita menulisnya jadi gini. Tinggal A dikurangi 3 kuadrat ditambah, berarti sini 1 min 1 ya. Nanti harus kurang dari 5, gini ya. Nah, ini kalau kita selesaikan, yang ini kan jadi 0 ya. Jadi tinggal gini aja. A kuadrat min 6A gitu ya. Kemudian ini apa jadi plus 9 min 5, jadi gini kan ya, kurang dari 0. Ini jadinya A kuadrat min 6A min 5. Salah, plus 4 ya. Plus 4 kurang dari 0. Nah, berarti kan kita tinggal memfaktorkan bentuk pertidaksamaan kuadrat ini ya. Berarti kan gunakan aturan pertidaksamaan kuadrat. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat ini kan 4 kalau difaktorkan tinggal 1 kali 4 atau 2 kali 2 kan ya. Dua angka tadi kan nggak mungkin jadi minus 6 ya kan. Nah, artinya kita memfaktorkannya itu pakai rumus ABC. Nah, jadi diingat-ingat juga materi ABC-nya ya. Ingat masih materi ABC? Jadi yang ini ya, X12 itu dapat ditentukan dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan ABC itu adalah koefisien dari ini ya. A itu koefisien dari yang kuadrat, B itu koefisien yang dari yang berpangkat 1, kalau C itu yang bagian angka saja. Artinya di sini minus dari minus 6 ya, karena B-nya min 6 ya, plus minus B kuadrat jadi minus 6 di kuadrat. Terus min 4 kali A-nya 1, C-nya 4 dibagi 2A. 2 kali 1. Sehingga ini menjadi, tinggal kita substitusi ya. Berarti tinggal kita hitungin aja ya. Berarti jadinya adalah 6 plus minus gitu ya. Ini jadi berapa? 36 dikurangi 16 dibagi 2. Sehingga ini menjadi 6 plus minus, ini 36 kurangi 16 kan 20 ya. 20 jadi 2 akar 5 dibagi 2. Nah, jadinya adalah 3 plus minus akar 5. Nah, jadi kan X1-nya atau A1 bisa yang 3 plus, kemudian akar 5, yang A2-nya bisa yang 3 min akar 5. Kemudian setelah kalian tahu faktornya atau nilai A-nya ini, kita bikin apa? Garis bilangannya kan ya, untuk menentukan daerahnya yang mana. Sebelah kiri kan yang kecil, berarti yang 3 min akar 5 per 2. Kok per 2 sih nggak ada ya? Yang kanan yang gede, berarti 3 plus akar 5, gini ya. Kita pakai warna apa ya? Hijau deh. Kemudian kita tinggal menentukan tanda-tandanya biar nanti bisa tahu mana daerah yang kurang dari. Cara menentukan tanda daripada kita nyoba daerahnya satu per satu, tinggal kalian lihat ini bagian kuadratnya. Bagian kuadrat di sini kan bernilai positif ya, karena bagian kuadratnya kan koefisiennya 1 kan positif. Artinya karena bagian kuadrat bernilai positif, tanda pertama untuk daerah ini juga bernilai positif. Berikutnya tinggal bergantian aja, berarti negatif terus positif lagi gini. Nah, kemudian tinggal kalian pilih nih. Karena kita milih daerah yang kurang dari, artinya kita milih yang negatif. Kalau lebih dari kita pilih yang positif. Artinya kita milih daerah ini yang negatif aja. Sehingga penyelesaiannya adalah 3 min akar 5 itu kurang dari A, atau bacanya A lebih gede dari 3 min akar 5 ya, dan A kurang dari 3 plus akar 5 lah. Inilah selesainya. Berarti nilainya harus berada di antara ini agar dia titik M-nya itu berada di dalam lingkaran, seperti itu. Nah, setelah kalian tahu cara menentukan kedudukan titik di lingkaran, terhadap lingkaran, kita belajar yang namanya kuasa suatu titik. Sebenarnya kuasa suatu titik ini ya caranya mirip saja dengan yang kedudukan tadi, tinggal kita substitusi ke persamaannya. Bedanya, kalau tadi kan yang untuk bentuk persamaan pertama dan kedua kan dibandingkan dengan R kuadrat ya. Jadi bedanya ini tinggal kalian kurangkan dengan R kuadrat aja. Jadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat kurang R kuadrat. Ini juga sama. Tapi kalau bentuk ketiga, karena bentuk ketiga itu kan sudah sama dengan 0 ya.
Kan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, jadi kalau bentuk ketiga ini tinggal kalian substitusi saja, langsung itu menjadi nilai suatu kuasa. Jadi kuasa suatu titik itu sama seperti kita menentukan kedudukan titik. Jadi tinggal substitusi aja seperti ini. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut sebagai kuasa titik. Jadi kalau titiknya P ya kuasa titik P atau KP gitu. Nah, ini juga bisa sebagai penentuan kedudukan titik. Jadi kalau nilainya kurang dari 0, dia di dalam. Sama seperti tadi ya, kalau kurang dari jadi di dalam. Kalau sama artinya berada pada lingkaran, kalau lebih dari berarti yang di luar lingkaran. Jadi kalau kita urut ini kan dasarnya dari gini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Nah, ini kita pindah kiri nih, mengurangi gitu ya. Ini juga sama dari yang ini. X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini sama juga bagian R-nya. Kalian pindah ke kiri jadi mengurangi seperti ini. Contoh nih, 1. Misalkan kita disuruh menentukan berapakah nilai kuasa titik M, yaitu min 3,1 terhadap lingkaran ini. Juga kedudukannya bagaimana. Nah, caranya sama seperti kita menentukan kedudukan tadi. Tinggal kita substitusi aja. Misalkan kita mau mencari kuasa titik M, jadi KM. Caranya tinggal kita ganti nilai X dengan X1, yaitu min 3. Kurangi 3 kuadrat, ditambah Y-nya diganti dengan 1. Nah, ini bedanya. Dikurangi dengan 5. Tinggal gini aja. Sehingga kalau kita hitungnya jadi minus 6 kuadrat. Ini 0 ya. Dikurangi 5. Jadinya 36 kurangi 5. Atau ketemu 31 ya. Nah, 31 kan lebih dari 0. Artinya kedudukannya, ini yang pertama kuasanya hasilnya 31. Kedudukannya bagaimana? Karena 31 lebih dari 0, artinya titik M berada di luar lingkaran. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran maupun menentukan kuasa dari suatu titik. Nah, udah selesai nih. Semoga ini bisa membantu belajar kalian di rumah ya. Jadi bisa memahami bagaimana cara menentukan kedudukan titik ataupun mencari titik kuasa atau kuasa titik itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.